Di saat kita masih kecil, kita mungkin pernah bersama teman-teman di desa sering memburu cicak. Salah satu alasan kita saat itu adalah kesunahan yang katanya didasarkan pada sebuah riwayat hadis. Saat itu, kita sama sekali tidak mengerti bagaimana bunyi hadisnya. Dalam hadis riwayat Muslim, terdapat sebuah hadis yang menjelaskan beberapa keutamaan membunuh cicak, yang artinya, barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Hal ini tentu menjadikan kita bertanya-tanya, benarkah Rasulullah sejahat itu? Padahal dalam riwayat hadis yang lain, tergambar jelas bahwa Rasulullah sangat menyayangi binatang. Tapi mengapa kepada hewan kecil sejenis cicak Rasulullah begitu kejam? Hal ini tentu paradoks bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita pahami hadis anjuran membunuh cicak tersebut dengan seksama, tentunya dengan ilmu pemahaman hadis, fihul matan hadis, sesuai yang diajarkan oleh para ulama kita. Pertama, mengenai redaksi hadis yang digunakan. Dalam memahami hadis, kita harus memastikan redaksi kata yang dipakai dalam hadis tersebut digunakan untuk menyebutkan hal apa pada waktu dahulu, bukan malah mengartikannya dengan arti yang digunakan manusia zaman sekarang. Hal ini disebut oleh Al-Qaradawi dalam Kaifanat Amal MA Sunnahnya sebagai Etiakid min Madlulati Al-Fazhil Hadis. Maka kata harus memastikan, kata Al-Auzag, dalam hadis tersebut apakah untuk menunjukkan kata cicak seperti cicak-cicak di rumah kita atau tidak. Imam An-Nawawi dalam syarah Muslimnya menjelaskan bahwa Auzag yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah yang sejenis Sa'mul Abrash, yakni cicak yang dapat mendatangkan penyakit. Atau ditegaskan lagi oleh An-Nawawi sebagai Al-Hasyaratul Muzi, hewan yang dapat menyakiti. Artinya, para ahli bahasa mengatakan bahwa cicak dan tokek belang adalah satu jenis, sedangkan tokek belang merupakan jenis cicak yang besar. Para ahli bahasa sepakat bahwa cicak merupakan binatang yang menyakiti. Bentuk jamaknya adalah auzag dan wazgan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dan menganjurkan untuk membunuhnya karena ia merupakan salah satu hewan yang bisa membuat sakit. Lihat Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Minhaj Syarhu Sahihi Muslim, Beirut, Dar Ihya Turats, 1392 Juz 14, halaman 236. Dari penjelasan An-Nawawi ini, tergambar jelas bahwa kata auzak dalam hadis tersebut sama sekali tidak untuk cicak-cicak yang hidup damai di rumah-rumah kita. Kedua, mengapa diberikan kebaikan, hasanat, bagi membunuhnya dengan pukulan-pukulan tertentu? Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa anjuran membunuh jenis cicak dalam hadis itu karena ia dapat menularkan penyakit. Menurut An-Nawawi, anjuran untuk membunuh hewan ini dengan pukulan tertentu karena semakin cepat dibunuh, maka akan semakin membuat diri kita aman dari penyakit. Artinya, adapun sebab banyaknya pahala yang akan didapatkan saat membunuh dengan sekali pukulan dan seterusnya, adalah anjuran untuk membunuh secepatnya dan memusatkan perhatian serta menjaga pembunuhnya. Karena jika membunuhnya dengan beberapa kali pukulan ditakutkan lolos, lihat Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Minhaj Syarah Sohihi Muslim, Beirut, Dar Ihya, Turats, 1392 Juz 14, halaman 236. Tentunya jika cicak itu lolos, bisa menyakiti orang yang akan membunuhnya. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa cicak dibunuh karena meniupi api agar membakar Ibrahim alaihi salam, berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Artinya, Rasulullah memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api Ibrahim alaihi salam, hadis riwayat Bukhari. Namun hadis ini juga tidak bisa dijadikan alasan untuk membunuh cicak karena ilat sebenarnya dari hadis tersebut adalah membahayakan Ibrahim. Sama seperti cicak pada masa Rasul saat itu yang dianggap menimbulkan penyakit kusta sebagaimana disebutkan Badruddin Al-Qaini dalam Umdatul Qori. Yang artinya, cicak tersebut terdapat zat yang dapat menimbulkan penyakit kusta. Lihat Badruddin Al-Qaini, Umdatul Qori Syarah Sahih Bukhari, Beirut, Dar Ihya Turats, tanpa tahun, Juz 15, halaman 250. Dengan demikian argumen yang seharusnya dibangun adalah karena hewan itu membahayakan kita, bukan karena yang lain. Apalagi karena dendam atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Oleh karena itu, hadis ini tidak boleh dipahami dengan bahasa yang digunakan sekarang, yakni kata auzak dalam hadis tersebut disamakan dan diartikan dengan cicak di rumah-rumah kita. Apakah cicak di rumah kita bisa menimbulkan penyakit?
Tentu akan sangat kasihan sekali jika cicaknya diburu oleh anak-anak kecil yang tak tahu apa-apa hanya karena iming-iming pahala mengerjakan sunnah.